pandang yang pertama adalah sudut pandang orang pertama menggunakan aku atau saya. Yang kalian harus ingat, jangan lupa aku atau saya di sini bukan diri kamu sendiri loh, tapi sepenuhnya si pemilik cerita. Ya, jadi tadi ketika misalnya Ian bicara tentang Mike, kalau Ian bermaksud mengakukan Mike, Ian harus ingat jangan sampai karakter Ian yang masuk, tapi harus jelas karakternya Mike yang masuk dan Ian ceritakan. Paham? Makanya kenapa di awal penting sekali untuk menentukan karakter tokoh kita seperti apa, supaya jangan karakter kita yang masuk. Misalnya kamu berdiam, tapi kamu mau menceritakan si Mike yang orang besar, gitu, yang temannya banyak, yang cerewet, banyak bicara. Kamu harus mampu gitu menceritakan itu. Ketika bicara mengenai aku, ketika bicara mengenai saya. Oke? Perhatikan konsistensi. Dari awal sampai akhir bicaralah mengenai aku, mengenai saya, gitu loh. Jangan di tengah-tengah tiba-tiba bicara Mike berjalan ke studionya. Oh tadi di depan aku, kok di bab yang berikutnya ada Mike yang berjalan. Seolah-olah seperti menceritakan yang lain. Jangan ya. Aku terus. Ya, itu indera mata dipakai, hidung dipakai, dan raba dipakai. Kalau mau lebih ekstrim, ya pakai lidah juga seperti apa, pakai 2, 3, 4, atau lagi apa? Telinga. Suaranya misalnya, apalagi kan si Andi itu nggak ngapain, sebenarnya dia lewat doang gitu loh. Tapi si penulis itu saking kagumnya sama si Andi yang ganteng itu, ketua OSIS, ganteng pemain basket, harum pula. Kalau saja ada gitar dan Andi bernyanyi, pasti saat itu juga aku akan pingsan rasanya gitu loh. Itu ada 4 indera yang dipakai. Ya, jadi ketika mendeskripsikan sesuatu, gak cuma botol ini, tapi coba si botol ini ketika dipegang gimana rasanya, ketika dilihat gimana, mungkin kalau jatuh bunyinya seperti apa, diimajinasikan. Ya, bisa paham? Kita bisa latihan, paham kah? Ya, kita bisa latihan untuk menulis setting. Tadi kan kalian sudah menulis. Kalau kalian mau lanjutkan dengan settingnya boleh. Kalau mau bikin setting yang baru, setting kota, musim, keadaan tentang tokoh yang akan berpisah dengan teman-temannya boleh. Jadi si tokoh ini, misalnya mungkin udah itu berpelukan, nangis-nangisan di belakangnya sekolahnya gitu. Gambarin deh betapa si tiang-tiangnya itu kelihatan turut bersedih. Ya, jendela-jendelanya tampak kusam dan ikut termenung. Ya. Si barang-barang itu dipersonifikasi, dihidupkan, dijadikan manusia gitu ya. Atau kalau misalnya kalian punya lokasi impian, Menara Eiffel, Pegunungan Alpen, Mesir dan lain-lainnya, seolah-olah kamu ada di sana gitu. Atau Perang Dunia Kedua. Tadi belum digambarkan terlalu clear kan, tapi misalnya nih, ini hanya sepotong ya, bukan satu cerpen ditulis ya, tapi kita belajar sedikit menulis setting gitu. Gimana sih desing pelurunya gitu, bau mesinnya seperti apa, itu coba dibayangkan kayak gimana ya, nggak tahu kan, kita perlu membayangkan gitu loh. Atau setting khayalan yang nggak pernah ada di peradaban manusia, planet Mars, planet matahari. Gimana sih kalau kamu jadi makhluk yang hidup di bawah daun teratai di kolam yang kotor? Coba ya, kamu ada di situ, kamu mungkin lihat ikan mas yang berenang di bawah kamu, lalu di atas daun teratai itu kamu hidup sama siapa aja gitu. Mungkin makhluk yang bermata satu, apa? Silakan dijabarkan. Bisa? Atau kamu mau pilih setting kamu sendiri boleh? Ya, pilih salah satu dari semua itu. Pilih salah satu dari 3 ini. Atau kamu mau setting kamu sendiri yang kamu anggap mudah. Yang penting adalah cara menuliskan setting itu. Kalian berdua pergi atau perlu saya tendang, jawab satu dengan marah. Gak perlu diusir, kita juga bakalan pergi. Gak perlu diusir, kita juga bakalan pergi kok. Satpam yang sok ganteng kayak seputeng belum matang, kata Alin yang kemudian lupa adiknya pergi meninggalkan kamu dan pergi keluar dari mall efek tersebut. Beberapa minggu kemudian sekitar jam 10 malam di sekitar
Hijau. Tambah perjalanan Adrian pergi ke arah warung Bubina untuk membeli obat untuk diberikan kepada emaknya sedang tak demam. Tiba-tiba ketika dia sedang berjalan melewati kandang kambing, dia mendengar suara teriakan laki-laki. Sebenarnya suara tersebut berasal dari dalam kandang kambing. Kalau laki-laki itu berbunyi, "Sialan, padahal gue kan nggak tolong sendal, kenapa gue dimasukin ke dalam kandang kambing ini sama warga? Gara-gara si Jupri sih pakai ngajak gue segala nyolong sendal di musola pas pengajiannya Haji Miun. Jadi dikira warga bersekongkol sama si Jupri. Malah dia bisa kabur sementara gue kurung di dalam kandang kambing yang baunya minta ampun. Woi, tolongin gue dong, siapa yang di luar, tolong keluarin gue. Atau enggak kasih tau warga dong, kau yang nyolong sendal di pengajian Haji Miun itu si Jupri, bukan gue." Kemudian Adrian pun menduga bahwa suara jeritan tersebut memang berasal dari orang yang duduk di dalam kandang kambing. "Maaf, dalam siapa ya?" tanya Adrian dan berniat mau menolong orang tersebut. "Saya Selamat bin Rahmat bin Haji Su'eb," jawab orang tersebut yang di dalam kandang kambing. "Yang di luar, keluarin saya dong, sumpah saya nggak nyolong sendal, yang nyolong sendal itu si Jupri." Kemudian Adrian berkata, "Iya, siap-siap, saya mau dobrak pintunya, jangan dekat pintu." Kemudian Adrian mendobrak pintu tersebut 3 kali dan akhirnya terbuka. Namun ternyata orang yang disekap di kandang kambing itu adalah satpam yang mengusir beberapa minggu yang lampau. "Kamu satpam heran. Loh, Pak Satpam kok bisa dari sini?" tanya Adrian yang terlihat sama sekali tidak menyimpan dendam dengan satpam tersebut. "Saya tadi diajak teman saya Jupri buat nyolong sendal waktu pengajiannya Haji Miun. Yang nyolong dia, malah saya yang dikira nyolong sendal. Dengan dia kabur, ya akhirnya saya diarak keliling kampung sama warga terus dimasukin ke dalam kandang kambing yang baunya minta ampun. Tapi ngomong-ngomong makasih ya udah ngeluarin saya dari sini. Dan saya juga minta maaf karena saya sama kamu waktu di mall. Itu pun saya juga cuma jalanin tugas. Tapi percuma saya juga dipecat dari Mall FX. Gara-gara waktu saya dinas malam, mobil pengunjung kaca spionnya diambil orang, sedangkan saya hiburan, baru deh saya dipecat." Hal itu menangis mendengar cerita hal tersebut dan berkata, "Ya Pak, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Saya sama Bapak nggak jauh beda kok. Dia sama-sama orang miskin dan cari uang dengan cara halal. Tapi saya juga salut sama Pak Satpam, walaupun Pak Satpam lagi nggak ada duit tapi nggak mau dapetin uang dengan cara yang haram." "Oh iya Bapak udah dapetin kerjaan baru belum?" tanya Adrian. "Belum, cari kerjaan kan susah," jawab si satpam tersebut. "Kalau gitu Bapak kerja sama saya aja, jadi joki terinuan di Sudirman. Sama saya sama adik saya. Lumayan loh Pak, satu mobil ngasih 15.000 dan sehari bisa ada 10 mobil yang pakai biasa kita, bayangin coba Pak." Adrian kemudian menawarkan solusi kepada satpam tersebut. "Boleh kok, tapi nggak susah kan?" kayak satpam itu. "Enggak kok Pak, gampang banget, tapi kalau ada polisi harus cepet-cepet kabur, kalau nggak bisa ketangkap rahasia Satpol PP." Jawab. "Oh ya, nama Bapak siapa?" tanya lagi. "Nama saya Selamat bin Rahmat bin Haji Su'eb," jawab satpam itu. Pada esok harinya, Selamat dan ia bekerja sebagai satpam di sebuah mall elit. Sekarang dia di profesi barunya itu sebagai joki terinuan bersama Adrian dan Fanny. Bagus ya, tepuk tangan dulu deh buat dia. Judulnya apa ya? Masalah buat lo. Masalah buat lo. Iya. Maksudnya masalah buat Masalah posisi satpamnya kalau sama Adrian sama Fanny masuk ke dalam restoran itu. Cirinya Ian itu kalau kita lihat dari kemarin temanya selalu agak unik ya. Nah yang bagus dari cerita ini kalau menurut saya itu apa ya, pas baca tentang gimana 2 anak itu masuk ke FX itu mengharukan ya. Penulis salah satu fungsi penulis adalah karena dia harus peka pada lingkungan, dia harus jadi pejuang juga buat keadaan lingkungannya gitu. Entah orang menginterpretasikan apa nih dari tulisannya Ian, tapi dari situ ada gambaran bahwa ada 2 anak miskin yang sehari-hari kerjanya di sekitar FX dan ketika masuk itu benar-benar bisa kebingungan begitu ya. Ada isu sosialnya gitu loh yang Ian masukkan di dalam tulisannya. Ini bagus sekali. Jadi penulis, jadi pesan nih buat dari kakak buat kalian juga harus mengasah kepekaan sosial kalian ya. Karena dengan pena, dengan komputer itu sangat powerful untuk kan kita memperhatikan orang-orang yang agak susah yang ada di luar kita, gitu ya. Nah kita bikin komen buat Ian, komen yang positif, komen yang membangun, bukan menilai. Kita nggak nilai Ian suara kamu kurang keras ya, Ian cerita kamu aneh kayak gitu. Tapi kita menilai hal yang positif yang bisa kita berikan buat Ian supaya mulai besok dan seterusnya dia akan terus